Tes. Halo. Yang nulis absennya sebelum record tadi diulang lagi ya biar biar kesimpan. Jadi yang awal-awal itu. Siap, Mas. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir di workshop kelompok bidang minat di bidang mobile programming atau pemrograman perangkat bergerak. Jadi workshop kali ini dengan topik Getting Started with Firebase for Android Application dengan pemateri Suhendra. Ya, jadi ini adalah workshop kedua setelah kemarin ada workshop dari KPM Mobile Programming dengan topik using Dialogflow untuk membuat aplikasi chatbot. Nah, nanti materi hari ini disampaikan oleh mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2017, Suhendra. Mungkin nanti untuk rundown-nya, nanti pertama Suhendra akan menyampaikan tentang materi mengenai Firebase itu apa dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian nanti ada juga mungkin demo programnya dari Suhendra. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Ya. Monggo nanti teman-teman ini kita modelnya santai aja, jadi nggak usah terlalu formal. Silahkan nanti kalau mau bertanya boleh lewat mikrofon. Kalau yang mau share screen juga boleh. Atau kalau yang malu-malu kucing ya boleh lewat chat. Kemudian nanti juga saya akan memberikan link untuk kuesioner tentang survei kepuasan tentang materi yang disampaikan ya, baik dari materi kemudian juga dari sisi pematerinya. Mungkin itu aja. Langsung Suhendra bisa dilanjutkan ke materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih banyak Pak Arif. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi makasih banyak udah hadir di meeting ini, workshop ini. Jadi malam ini kita akan diskusi nih ya, bukan karena ya kita belajar apa sih itu Firebase. Jadi ya kayak seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, jadi ini modelnya santai aja karena ya saya juga ya baru tahu-tahu aja, jadi belum expert ya. Jadi kita bisa sambil diskusi nanti kalau teman-teman ada yang tahu gitu ya. Nah ini jadi ini Firebase, jadi judulnya itu Getting Started with Firebase for Android Application. Ya, saya buka. Bentar. Nah, kelihatan ya teman-teman ya? Iya, kelihatan. Oke. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Oke, sebelumnya kenalan dulu nih. Saya Suhendra, TI Angkatan 17, Stiki Malang. Saya ini fokusnya saya lebih fokus di mobile dan game. Kalau apa-apa yang udah dibuat sih, kalau mobile ya kemarin sih waktu semester kemarin sempat buat aplikasi Android buat sebuah yayasan. Nah sekarang udah ada di Play Store sih ya. Kalian bisa cek juga tuh kalau mau. Namanya Youth Break the Boundaries. Nah itu juga saya buatnya pakai database-nya itu saya pakainya juga Firebase. Itu buat umum ya, itu buat banyak orang. Jadi bisa dipakai situ. Kalau game ya saya kemarin ikut lomba itu, meskipun game-gamenya belum ada yang jadi gamenya maksudnya belum game yang dirilis ke Play Store apa gitu ya, masih game yang buat terus udah ditinggalin gitu aja. Banyak cuman ya kayak gitu, nggak ada yang sampai finish tahap rilis ke umum gitu. Nah, ini kalau mau kontak saya bisa di nomor HP ini atau ke email gitu aja. Oke, langsung aja.
Oke, kali ini di meeting kali ini nih kita bakal bahas tentang apa itu Firebase, kemudian fitur-fitur Firebase-nya, kemudian apa yang bisa dilakuin, apa sih Firebase itu punya apa, kalian tuh bisa ngapain gitu ya. Dari fitur-fitur itu kita bisa buat apa, most useful features. Ini fitur-fitur yang paling penting, yang paling berguna ya kalau menurut saya sih ini ya. Why you should start using Firebase. Jadi kenapa sih saya aplikasi? Jadi tadi ya aplikasi yang saya buat itu aplikasi semacam sosial media. Jadi kayak itu perpaduan antara kayak Facebook, Instagram, Twitter itu jadi satu gitu ya. Nah itu saya emang pakainya juga Firebase. Nah jadi Firebase itu ya kayak gitu. Banyak sekali fitur-fitur yang di Firebase yang bisa kita pakai untuk aplikasi Android maupun platform-platform lain. Nah ini, jadi nanti di sesi yang ini nanti saya akan bicara apa sih yang fitur-fitur apa yang bisa yang buat teman-teman ini tertarik dengan menggunakan Firebase. Gitu ya. Oke, sekarang nih apa ini Firebase? Firebase itu sebuah mobile dan web application development platform. Jadi platform yang bisa digunain untuk pengembangan aplikasi web atau mobile. Jadi tadi saya buat aplikasi buat Android, jadi itu bisa pakai Firebase. Jadi ini platform yang buat pengembangannya. Kemudian ini sedikit sejarah tentang Firebase. Jadi Firebase itu ada rilis ke umum itu tahun 2012. Tahun 2012, jadi dulu logonya cuma kayak gitu aja ya. Logonya kayak gitu. Nah, Firebase itu punya produk yang namanya real-time database, authentication, sama hosting. Nah, itulah kenapa Firebase disebut BaaS, ini, Backend as a Service. Jadi, platform yang punya backend untuk development aplikasi. Jadi kita nggak perlu, jadi itu di cloud yang mana kita developernya bisa tinggal pakai Firebase ini. Jadi service yang digunakan untuk development backend. Kemudian tahun 2014 Firebase itu di-acquire sama Google. Jadi tadinya Firebase itu bukan dari Google ya. Tapi tahun 2014 Firebase dimiliki sama Google. Jadi sekarang Firebase itu punyanya Google. Terus tahun 2017 Firebase ngambil lagi Fabric dari Twitter. Itu semacam analytics. Jadi fitur-fitur Firebase-nya sekarang ditambahin lagi. Dan juga tahun 2017 itu Firebase ngeluarin yang namanya Cloud Firestore. Itu lanjutannya, suksesornya dari real-time database. Database-nya juga dari Firebase. Jadi ada 2 macam database. Nah, sampai sekarang. Nah, ini. Terus Firebase itu apa sih? Apa yang dipunyain sama Firebase? Firebase itu bisa digunain untuk build apps fast. Jadi tanpa memperhatikan infrastrukturnya. Jadi kalau misalnya buat aplikasi, itu kita tinggal nyambungin aja ke Firebase dan kita nggak perlu mikirin lagi infrastrukturnya. Jadi kita nggak perlu buat ngodingnya yang dari awal ngurusin server sana, server sini. Itu nggak perlu. Karena Firebase bisa langsung kita sambungin aja. Nanti saya kasih contohnya ya. Contohnya seenak apa sih membangun aplikasi. Jadi kayak login, sign in, nyimpen data dan lain-lainnya itu pakai Firebase. Jadi semudah apa kayak gitu ya. Terus di back-in sama Google nih. Jadi ya kalau kita kenal seperti Google ya terpercaya lah ya. Jadi nggak ecek-ecek lah kalau produk dari Google itu kan pastinya yang katanya bagus pastinya. Terus trusted by top apps. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang gede yang pakai Firebase. Dan one platform. Dan produknya juga banyak juga bisa digabungkan jadi satu yang lebih baik lagi. Jadi Firebase itu platformnya satu, jadi kita bisa hosting web di Firebase, bisa buat aplikasi, develop aplikasi buat iOS, buat Android. Nah itu tapi cuman pakai satu aja, cuma pakai Firebase aja. Dan itu semuanya masih ada produk-produk lainnya dari Firebase itu yang bisa dipakai dari situ. Jadi ya cuma one platform, tapi gunanya banyak banget. Kemudian ini komprehensif itu tadi ya.
dari sekian banyaknya produk-produk Firebase itu yang bisa dipakai pun juga bagus gitu ya. Jadi satu sama lainnya nyambung. Jadi misalnya kalau tadi dari authentication, dari situ kita bisa login, kemudian kalau misalnya kita buat aplikasi tadi ya, aplikasi dari loginnya, terus ada lagi yang buat nyimpen datanya, terus ada lagi buat database-nya, data-data di aplikasi itu, terus ada nyimpen dan lain-lain. Ada analytics-nya juga seperti itu. Jadi itu komprehensif banget. Oke, seperti itu. Terus fitur-fiturnya dari Firebase ini apa? Yang pertama itu tadi, forget about infrastructures. Jadi ya kita nggak perlu banyak-banyak mikirin codingan. Meskipun ya emang pastinya ada ya codingan namanya juga development gitu ya. Cuman kita nggak perlu mikirin dari kayak sisi servernya karena udah di cloud, udah dikelola sama Google-nya sendiri. Jadi kita udah nggak perlu mikirin bagian servernya sana. Kita tinggal udah pakai aja, kita pakai konsolnya Firebase ini punya konsol. Nah disitulah kita makanya sambungin sama aplikasi kita. Kita udah nggak perlu mikirin kayak gitu lagi. Nah ini contohnya seperti ini. Kalau traditional apps yang kita pakai misalnya ini kan tadi saya lihat banyak yang ada juga yang dari 16 juga ya, mahasiswa 16 juga, 18, 17, nah itu kan. Kalau kita udah pernah yang dari 17 nih terutamanya, kan udah pernah ya ambil mata kuliah Android. Nah itu dari sana, misalnya kemarin itu buat aplikasi yang database-nya itu pakai MySQL misalnya, atau SQLite. Kita pasti perlu nentuin sisi dari database-nya juga. Jadi kita dari aplikasi, terus kita harus mikirin servernya, SDK-nya, database-nya, cloud-nya di mana gitu. Nah, itu kalau tradisional. Tapi kalau pakai Firebase, cuman client apps-nya aja, sama langsung ke Firebase. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi itu tadi, servernya gimana, apa-apanya. Karena udah Firebase itu jadi platformnya. Kayak gitu aja. Jadi enak banget kan ya. Jadi kita udah nggak perlu mikirin lagi infrastrukturnya kayak apa. Karena udah jadi satu platform. Nah, kemudian ini, make smart data-driven decisions. Nah ini, dari fitur-fitur Firebase yang banyak tadi, ada kalau nggak salah ada 19 ya, fitur Firebase yang ada sekarang. Nah ini kita bisa membuat suatu keputusan kalau misalnya emang aplikasi yang kita buat itu lebih ke komersial gitu ya. Aplikasi komersil, nah dari situ kita bisa melihat data-data. Jadi kita membuat keputusan misalnya, penjualan ini, barang ini bagus nih, gitu kan ya. Terus kemudian, ini aplikasi saya ternyata ada bug-nya di sini, error-errornya banyak di sini, berat di sini. Nah itu pakai Firebase itu bisa dilihat semua, karena Firebase sudah menyediakan quality bagiannya buat yang urusannya sama data driven-nya, datanya. Jadi aplikasi kita yang bisa sambungin ke Firebase itu bisa kita lihat semua datanya dari sisi back-end-nya, terus mungkin ada dari banyaknya ngeklik lah apa-apanya kayak gitu bisa semua dilihat dari Firebase, dari konsolnya Firebase. Nah dari sini data driven analytics-nya adalah salah satu contohnya itu Crashlytics. Nah di sini Crashlytics ini gunanya buat ngelihat crash misalnya aplikasinya. Aplikasinya itu ada crash-nya. Kalau diklik ini saya juga kan ada kan ya, saya lihat di punya saya di aplikasi saya itu misalnya ternyata di bagian activity ini ya saya asumsikan udah ngerti ya activity apa ya. Nah itu jadi di activity ini misalnya di bagian ini di halaman ini misalnya di halaman login itu butuh waktu sampai 1 menit buat loading. Terus misalnya kalau nge-load usernya, nge-load postingan user itu sampai 1 menit gitu kan. Itu kan nggak enak banget kan ya kalau dari sisi usernya. Nah, di Firebase ini kita bisa ngelihat tuh. Jadi errornya di mana, lambatnya di mana, dan lain-lainnya itu bisa di Crashlytics. Itu salah satu fitur yang bisa membuat kita ngambil keputusan nih. Berarti kalau ini yang lambat, berarti kita bisa ngerubah yang di bagian apa kayak gitu. Crashlytics-nya. Terus performance-nya. Nah, performance ini juga berguna buat misalnya kita buat aplikasi yang dipakainya buat banyak platform. Misalnya tadi saya buat di Android, terus ada juga di iOS-nya. Nah, dari situ juga nih, dari aplikasi yang udah kita update tadi misalnya kan ya,
dari update itu yang ini, yang versi ini sama versi sebelumnya itu kok malah versi yang barunya malah jelek gitu kan ya. Performanya malah berkurang. Nah, itu berarti perlu adanya perubahan lagi gitu kan ya, updatean di codingannya bagaimana. Nah, di sini kita bisa juga ngelihat di performance-nya. Nah, terus ada lagi tuh misalnya contohnya di country. Country berarti aplikasi saya ini banyak bisa dijangkau sampai negara apa. Terus banyak ya penggunanya dari negara apa, itu bisa dilihat dari performance-nya. Nah, di situ juga itu berguna ya buat apalagi kalau aplikasi yang kita buat itu aplikasi komersil. Terus ada lagi test lab. Nah, ini juga enak banget ini ya. Jadi kalau kita bicarain aplikasi yang udah skalanya lumayan gede ya, aplikasi yang dipakai buat umum, terus siapa aja bisa pakai. Nah, itu kita tentunya mikirin juga nanti gimana aplikasi itu bisa dipakai buat banyak perangkat gitu ya. Jadi kalau Android pun itu kan nggak semua Android itu high end gitu kan. Pasti ada Android yang masih pakai apa ya, yang paling lama itu mungkin Android 4.5 ya, mungkin Lollipop lah ya kalau sekarang itu. Nah, dari situ kan pastinya beda juga performa aplikasi kita itu di perangkat-perangkat Lollipop dibandingkan sama perangkat yang dipakai di Pi misalnya. Pi, Oreo gitu. Nah, itu di test lab ini Firebase punya test lab. Di test lab ini kita bisa pakai virtual. Jadi kita pakai jadi Google itu punya test lab. Nah, dari situ kita bisa milih misalnya perangkat saya mau ngetes aplikasi saya ini di perangkat Nexus punya Google itu kan karena yang gratis. Nah, dari situ kita bisa nyobain. Nah, jalanin dari situ, dites di cloud, terus dicoba dilihat sama botnya itu bisa apa enggak. Jadi semuanya dicek, bahkan setiap tombol itu bahkan ada juga kayak misalnya UI-nya juga. Saya pun sempat kaget gitu, kenapa kok bisa, kan ada tombol lupa password. Nah, itu kan ada kayak area kliknya itu katanya masih kurang besar. Nah, itu bahkan sampai seperti itu di robotnya di tesnya gitu. Jadi semuanya diklik semua, bisa apa enggak kayak gitu. Itu di tes lab. Terus ada app distribution. Nah, ini bisa jadi kan kalau kita mau membuat aplikasi yang skalanya tadi yang lumayan besar tadi ataupun kecil pun bisa kan ya. Nah, itu kita mau distribusiin atau ngetes aplikasi yang udah kita buat itu ke orang-orang tertentu, orang-orang spesifik. Misalnya ke klien aja nih, jadi kita nggak perlu ngasih ke umum, atau jadi versi-versi kayak gitu kan, kayak di alpha, di beta kayak gitu kan. Itu kita bisa ngasih ke klien tertentu, jadi ke orang-orang bagian-bagian tertentu yang bisa kita kasih. Itu nah, dari situlah kita bisa nentuin membuat smart decision, ya kan. Jadi dari Crashlytics-nya, terus dari performanya aplikasi, dari tesnya, dari distribusinya, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi buat aplikasinya. Gitu. Ini kemudian fitur yang lainnya, Firebase itu bisa dipakai buat banyak platform. Jadi bisa dipakai di iOS, di Android, bahkan di web, di C++, bahkan di Unity juga bisa. Jadi Firebase juga ini bisa dipakai buat Unity, buat game juga bisa. Misalnya kalau di Unity itu dipakai buat leaderboard lah, buat usernya daftar masuk gitu kan ya. Itu bisa dipakai. Nah, ini enaknya di beda-beda platform seperti ini pun tapi cuma satu. Konsolnya cuma satu, kita cuma ngaturnya di satu tempat aja. Itu enaknya Firebase. Nah, terus ini lagi nih fitur yang paling favorit ya. Free to start, scale with ease. Jadi kalau pernah belajar di IMK harus scalable. Scalability-nya mana? Bukan IMK ya. KWU ya. Nah, gitu kan harus scalable gitu. Nah, jadi aplikasi yang kita buat itu tadi misalnya, jadi kita punya nih ide kecil-kecilan gitu kan ya. Punya ide kecil-kecilan, jadi ya biasa aja ini ya. Tapi ternyata di develop lagi, dikembangin lagi, ya ternyata aplikasi ini bisa jadi besar ini. Atau mungkin aplikasi yang kita buat iseng-iseng gitu ternyata kok laku dan banyak yang tertarik. Nah, kita juga perlu nambahin lagi. Nah, ini dari di Firebase ini tuh gratis gitu ya. Dari awalnya dengan limit tertentu gitu ya. Tapi gratis kok kalau cuman aplikasi yang masih berkembang sih aman gitu, masih gratis. Nah, bisa scalable. Jadi misalnya kita pertama aplikasi kita cuma 100 orang, cuma 100 user aja.
tapi dalam 3 bulan kemudian kok aplikasinya bisa sampai 1 juta user. Nah, gitu kan. Itu pastinya beda kan ya penggunaan storage-nya, penggunaan bandwidth-nya, apa-apanya itu juga berbeda. Nah, di Firebase itu bisa di-scale. Jadi tergantung permintaan dari customer-nya. Nah, ini Spark Plan itu free dengan limit tertentu ya untuk memulainya. Nah, terus ada Blaze Plan. Ini kita membayar sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita minta kuota berapa, minta storage-nya berapa tera, apa kayak gitu bisa dari sini. Gitu. Jadi free start, scale with ease. Terus ada lagi free support. Nah, ini karena itu tadi ya, dari Firebase itu sekarang dipunyai oleh Google, jadi kita sekarang punya banyak free support. Misalnya support-support yang ada itu, yang sekarang ada misalnya support dari bug-nya gimana, kalau kita ada bug, ini rusaknya di mana, terus ada push notification, account-nya, billing-nya, dan lain-lainnya. Nah, Firebase juga punya community. Kita bisa nanya di Stack Overflow, di mailing list. Di mailing list itu berarti di Gmail-nya, terus di Slack, dan lain-lain. Jadi free support, banyak supportnya, jadi gampang nyari di YouTube lah, di apa-apa bisa dipelajarin sendiri. Gitu. Nah, itu tadi fitur-fiturnya dari Firebase. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita lakuin pakai Firebase? Jadi fitur-fitur itu tadi kita bisa ngapain? Nah, tentunya kita bisa membuat aplikasi yang lebih baik. Jadi dari aplikasi kita yang tadinya pakai traditional structure itu tadi ya, pakai yang ribet, kita bisa nih buat aplikasi yang cuman punya satu platform aja, tapi bisa dipakai buat banyak. Nah, ini contohnya produk-produk dari Firebase. Ini ada Cloud Firestore, ini database ya, jadi bisa nyimpen data, bisa sinkronisasi data dari global. Jadi kita bahkan dipakai dimanapun bisa, ini scale-nya global. ML Kit, nah di Firebase juga itu ada machine learning kit. Jadi di sini bisa make ML-nya, machine learning-nya Firebase. Jadi kayak misalnya contohnya ada scan wajah, terus ada scan gambar-gambar, translate, dan lain-lainnya, itu kita bisa pakai dari Firebase menggunakan ini tadi, ML Kit-nya Firebase. Sekarang masih beta. Terus ada Cloud Functions. Nah, ini. Jadi kita bisa buat fungsi-fungsi, terus dimasukin ke cloud di Firebase, terus nanti bisa dijalanin di aplikasinya. Authentication, ini yang tadi. Authentication itu bisa pakai buat login, sign sign up user gitu kan, di Firebase. Terus hosting lah, hosting pun bisa, jadi free hosting di Firebase. Tapi meskipun limitnya terbatasnya di web yang static, jadi nggak bisa web yang gede-gede gitu ya. Mungkin kalau kayak company profile itu bisa di hosting di Firebase. Tapi kalau aplikasi web yang dynamics, yang perlu login user dan lain-lainnya, itu nggak bisa. Terus ada cloud storage. Jadi ini bisa nyimpen file-file, nyimpen gambar, nyimpen video, itu bisa ditaruh di Firebase juga. Terus ada real time. Nah, ini yang tadi ya, ini real time database itu yang pertama kali punyanya Firebase, database yang awal. Terus ada lagi suksesornya itu si Cloud Firestore. Ini sama NoSQL, jadi nggak perlu pakai SQL. Beda sama MySQL, SQLite itu beda. Jadi kita nggak pakai di Firebase ini, nggak ada SQL-nya, jadi beda. Terus nanti gimana dong? Nanti kita lihat ya. Nah, ini terus improve F quality. Jadi kita membuat aplikasi yang lebih bagus, terus tentunya nanti aplikasi kita bisa kualitasnya bisa ditingkatkan lagi. Nah, dari situ tadi gimana sih kualitas di aplikasi itu ditingkatkan, itu dari Crashlytics misalnya. Jadi yang saya jelasin tadi, Crashlytics itu bisa kita ngelihat isu-isunya, error-errornya di mana. Jadi yang perlu dibenerin dulu yang mana gitu kan, itu dilihat dari Crashlytics. Terus ada performance-nya, gimana aplikasi ini jalannya, apa namanya, terima banyak orang gitu kan. Kalau kurang berarti kita ngerubah apanya dan lain-lain. Terus test lab kayak tadi ya, app distribution juga seperti itu. Terus ini bisa juga untuk aplikasi komersial ya, untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini. Nah, kembangan bisnis ini, jadi aplikasi-aplikasi yang kita taruh di Firebase itu, yang dihubungi sama Firebase, itu juga bisa kita manfaatin nih.
manfaatin Firebase-nya buat bisnis. Jadi ada fitur yang ada di Firebase itu misalnya in-app messaging. Nah, ini in-app messaging ini buat ngasih misalnya kalau user itu lagi mainin aplikasi kita misalnya, dikasih pop-up kamu dapat diskon, itu buat menarik user untuk melakukan action tertentu gitu ya. Itu bisa mengembangkan bisnis kita nih kalau misalnya game apa gitu ya, game. Jadi dari sini si usernya ayo ini ada diskon nih buat beli hero ini, nah gitu kan ya, itu kan bisa pakai in-app messaging. Terus Google Analytics, nah ini free, unlimited. Jadi dari performa aplikasi kita itu tadi, kita bisa lihatnya di Google Analytics-nya. Ini free dan unlimited, jadi itu enak banget. Ada predictions, ini saya sendiri belum pernah nyoba sih ya. Tapi predictions ini bisa memprediksi, dari namanya sendiri bisa memprediksi gimana aplikasi kita itu performa aplikasi kita itu, terus nanti kalau kita misalnya buat dari kondisi seperti ini, nanti gimana hasilnya di usernya. Terus A/B testing, saya juga belum pernah nyobain. Cloud messaging, ya ini. Nah, cloud messaging ini enak. Ini buat ngasih notification ke klien. Jadi misalnya, Firebase ini juga bisa, kayak tadi ya, Firebase itu jadi bukan ecek-ecek ya. Jadi ini bisa buat aplikasi yang emang gede banget kayak tadi. Bahkan aplikasi chat pun bisa dibuat di Firebase. Di aplikasi yang saya buat itu tadi juga ada chatnya. Terus ada remote config, jadi ngerubah codingan lah apa-apanya dari remote, nggak perlu ngerubah dari sendiri. Terus ada dynamic links. Nah, ini dynamic links ini contohnya ngasih link yang bisa langsung diarahin ke aplikasinya. Jadi misalnya, ayo buka kalau misalnya di Tokopedia misalnya itu. Tokopedia itu kan di-share, kalau beli, kalau udah punya aplikasi di HP-nya nanti langsung buka Tokopedia, terus langsung bisa nerapin diskonnya misalnya. Tapi kalau belum punya, nanti si penggunanya tadi yang menerima pesan harus download dulu Tokopedia. Nah, itu kan salah satu cara buat ngembangin bisnisnya kan ya. Jadi semakin banyak orang yang mendownload aplikasinya juga semakin gede juga nanti di bisnisnya. Itu jadi itu tadi bisa digunain juga untuk ngembangin bisnis di aplikasi kita. Nah, ini terus yang terakhir ini most useful features. Ini menurut saya ya karena yang dari sekian banyak itu tadi, lebih simpelnya itu ternyata di Firebase itu adalah fitur-fitur ini. Meskipun fitur-fitur yang lain juga masih banyak, meskipun belum dicoba ya, kayaknya karena sebagian besar pun terlalu kompleks. Jadi buat aplikasi saya yang kecil itu kan belum perlu itu. Tapi masih lebih banyak yang lainnya. Nah, ini tadi authentication. Jadi ini tadi kalau kita pakai database-nya Firebase itu authentication itu nggak perlu ribet-ribet lagi. Kita bisa pakai Federated Identity Provider Integration. Jadi kita bisa pakai login, sign up itu pakai Facebook misalnya. Jadi kita nggak perlu usernya nggak perlu masukin lagi email atau email buat email cek-cek gitu ya, email buatan sendiri gitu kan nggak perlu, karena di Firebase itu authentication-nya udah bisa kita sambungin sama provider yang terpercaya, yang gede. Misalnya Facebook, jadi langsung aja di sign up pakai Facebook, jadi nyambungin aplikasi kita ke Facebook, jadi nyambungin pakai akunnya Facebook, pakai Gmail tentunya ya, pakai Twitter, pakai nomor HP juga bisa. Dan itu pun nanti semuanya juga fitur-fitur yang kebawa sama itu tadi itu juga bisa. Jadi kayak misalnya lupa password, nanti langsung dikirim ke emailnya. Terus misalnya mau ganti email apa gitu bisa dari situ. Bahkan lupa password dari situ bisa langsung nyambung ke provider yang dipilihnya seperti itu. Terus isi ya pastinya isi. nanti kita buktiin ya isi apa enggak. Pastinya aman. Nah, aman itu jadi kayak password itu kan kalau misalnya ya emang good practice itu kan kalau kita membuat aplikasi itu passwordnya user itu jangan sampai kelihatan, bahkan sama yang punya juga gitu kan ya. Nah, karena kita harus merubahnya ke hash dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, di Firebase ini kan kalau kita nyambunginnya pakai Facebook misalnya,
pakai Facebook berarti passwordnya yang di Facebook itu pun udah nyambung ke Firebase-nya langsung. Jadi si developernya itu pun nggak ngerti, nggak ada, nggak perlu kita si usernya masukin password karena semuanya udah sama-sama yang dipilih. Itu jadi authentication itu enak banget. Bahkan aplikasi-aplikasi biasanya juga kalau misalnya aplikasi yang sederhana lah, kita misalnya buat aplikasi berita, aplikasi portal berita, atau mungkin aplikasi kayak note pengingat gitu ya. Kita kan punya login si usernya. Nah, loginnya bisa pakai Firebase, tapi yang lainnya kalau misalnya memang mau pakai MySQL, kalau mau ribet pakai MySQL itu bisa di authentication aja yang dipakai dari Firebase, terus nyimpen datanya pakai MySQL misalnya, itu juga bisa, terserah. Tapi enaknya itu tadi langsung bisa ke provider yang ada. Terus yang kedua ini database-nya. Nah itu tadi ya. Jadi database di Firebase ini ada dua macam, ada real time. Jadi real time itu yang pertama yang lama. Terus ada sekarang Cloud Firestore. Itu dari 2017, tapi udah bagus banget sekarang. Udah keluar dari beta sekarang udah. Jadi kalau sekarang buat aplikasi buat database itu yang sekarang ditujukan langsung di user itu langsung disuruh milih Cloud Firestore. Defaultnya sekarang Cloud Firestore. Nah, enaknya itu tadi database-nya di Firebase ini real time, terus cloud hosting. Jadi kita udah nggak perlu mikirin lagi ini apa nyewa hosting apa gimana itu ya. Kita nggak perlu mikirin itu lagi karena semuanya udah real time dan cloud hosting dan free itu tadi. Udah free, udah enak pokoknya. Terus no SQL, nah kita udah nggak perlu mikirin lagi join ini, join sana. Jadi di tabelnya foreign key-nya gimana, primary key-nya gimana, kita nggak perlu mikirin itu lagi. Karena di database-nya Firebase itu berbasis JSON. Gitu. Jadi udah beda, bukan MySQL lagi. Udah nggak kayak MySQL lagi. Jadi lebih enak, kita nyambunginnya lebih enak dibaca gitu ya, pakai lebih enak dibaca manusia gitu. Terus offline support. Nah, offline support juga bisa. Jadi kalau misalnya aplikasinya lagi nggak nyambung ke internet, itu juga bisa kita ambil dari yang offline-nya. Jadi bisa diaktifin juga, tapi nggak langsung aktif ya, harus di setting dulu. Itu database-nya. Terus ini database-nya di Firebase itu tadi cloud hosted dan real time. Jadi sekarang dihapus di aplikasi, nanti di database-nya juga langsung kehapus. Real time itu ya, enak banget. Dan buat semua platform. Terus yang terakhir ini ada, bukan terakhir deh, storage-nya itu tadi buat nyimpen, misalnya kalau di aplikasi saya yang tadi ya, yang sosial media, itu storage buat kayak misalnya nyimpen foto. Nah, di storage di Firebase ini itu bisa buat nyimpen file-file. Jadi, dan itu juga scalable, jadi bisa dibuat bahkan sampai misalnya tadi usernya mungkin sampai 1 juta bahkan ya, itu bisa. Tergantung nanti pembayarannya bisa sesuai kebutuhan. Terus robust, jadi ya read-nya, write-nya itu juga pastinya enak ya pakai di robust operation. Terus strong security, ya. Nah, pokoknya kalau kita naruh di sana, udah pengaturan di storage-nya kita buat aturan sendiri, terus nanti itu udah aman di sana ya. Di cloud hosted-nya di Google. Terus ini ada cloud messaging. Nah, tadi yang ngirim pesan, ngirim notifikasi ke klien app. Jadi aplikasi klien itu kita bisa ngirim notifikasi. Jadi notification messages or data messages. Ini tadi. Kalau misalnya buat aplikasi chat itu bisa langsung dari di sini pakai cloud messaging. Terus versatile, mau dikirim ke siapa aja bisa. Misalnya kalau tadi saya yang ngomongin soal bisnis tadi. Nah, saya mau ngasih ini berita ini atau promo ini ke orang-orang yang udah setahun lebih di aplikasi. Udah user yang udah lebih dari setahun. Itu bisa. Jadi target siapa yang mau kita kirim itu tadi promonya. Jadi message-nya bisa dikirim ke siapa aja. Tergantung ini namanya versatile gitu ya. Bebas. Terus ada lagi send messages from client apps. Nah, ini fungsi ini bisa banget buat aplikasi chat
karena dari message yang dikirim dari client app itu juga bisa diterima server di Firebase, terus Firebase juga bisa ngirim lagi ke klien. Jadi ini 4 ini ya kalau yang menurut saya ini yang paling berguna, paling enak banget bisa kita ambil. Maksudnya kita bisa gunain langsung dari Firebase-nya untuk aplikasi-aplikasi yang mulai dari sederhana sampai aplikasi yang gede banget. Oke, nah sekarang kita lihat nih segimana enaknya sih si Firebase ini. Oke. Saya tunjukin di tadi saya udah sempat buat aplikasi sederhana banget ya buat buat sign in pakai Google sama nyimpen data. Jadi saya kasih lihat. Ini kelihatan ya teman-teman ya? Oke, kelihatan. Nah ini aplikasinya yang saya buat ya. Ini sederhana aja karena ya ini kebanyakan malah. Jadi sign in saya pakai sign in yang dari Google. Jadi saya ngambil sign in dari Google. Terus sebenarnya ini langsung di sign in. Nah ini saya udah sign in tadi sebenarnya udah kelewat ya karena udah masuk. Jadi langsung masuk, nggak perlu milih lagi itu apa perlu saya itu ya. Bentar saya clean itunya dulu biar kelihatan. Oke ini ya. Jadi ini dari sign in. Ini masih awal buka aplikasinya. Nah ini. Jadi saya sign in dari Google nih. Google ini saya bisa milih misalnya di Hendra. Nah, di Firebase-nya, di konsol di Firebase saya tadi pakai ini ya. Nah ini. Usernya, user Hendra ini udah ada di sini. Dibuat tanggal 16 jadi pengguna. Nah itu udah nggak, kita nggak perlu mikirin lagi si apa passwordnya dan lainnya karena udah langsung nyambung ke Google. Kalau misalnya saya buat lagi nih, saya daftarin pakai yang lainnya misalnya ya. Saya pakai ini, jadi langsung seberapa real time sih? Bisa pakai akun Sticky saya. Nah ini dia. Nah saya udah daftar pakai akun Sticky. Nah ini langsung ada. Jadi email Sticky yang saya daftarin, nggak perlu ngisi apa username lah, nggak perlu ngisi email dan lain-lainnya, itu udah langsung nyambung ke sini. Ini akun yang udah saya daftarin. Terus ini contohnya nyimpen dan ngapus data, ini saya kasih contoh aja. Misalnya ini. Ya, jadi data di Firebase ini juga ada yang tadi yang database itu. Saya pakai yang real time database dulu ya. Nah ini di sini ada seberapa real time-nya ya. Saya misalnya ngisi 23. Langsung keluar di sini. Namanya Hendra, Hendra-nya 123. Ini database-nya bukan pakai MySQL ya. Jadi database-nya modelnya pakai JSON di objek-objek seperti itu. Terus ini kalau misalnya saya hapus, di sini langsung hilang. Itu real time-nya database. Seperti itu.
Jadi enaknya seperti itu. Kalau misalnya saya simpan lagi, yang langsung keluar lagi di sini. Gitu. Nah, ini ada filenya, udah saya upload di. Jadi teman-teman kalau mau download, bisa di download di ini. Terus di drive ya. Nah itu di chat, bisa dilihat di chatnya. Nah di situ bisa di download filenya sama PPT-nya, file project Android. Nah tapi sambil itu di download, kalau emang pakai laptop bisa diikutin. Nah ini mau liatin apa sih ini. Jadi kita sekarang ngelihat dokumentasinya, supportnya tadi yang enak itu seperti apa. Nanti di sini banyak banget ya, udah lengkap semua. Kita nggak perlu susah-susah nyari lagi. Di sini di website officialnya Firebase pun udah ada. Dan ini misalnya kita gimana buat aplikasi nyambungin Firebase ke aplikasi. Ini bisa pakai di iOS, di Android atau di web. Nah, kita pakai di Android ya karena judulnya Android. Nah, gimana caranya nyambungin Firebase, aplikasi Android kita ke Firebase? Jadi ini saya tonton dari awal aja ya, dari gimana caranya buat project. Nah ini, jadi ketik aja di console.firebase.com. Ini. Nah ini console.firebase. Nah terus kalau mau buat project sendiri, tinggal ditambah project, nama projectnya apa, terus dilanjutkan aja, nanti langsung buat yang saya buat lagi ya, biar agak beda. Ini langsung aja, ini analytics boleh lanjutkan. Nah akun default udah, langsung buat project. Ini mungkin ya 1 menit lah ya kalau internetnya lama, ditunggu. Nah sambil buat file baru, project baru. Misalkan ya buat project Android. Ini kelihatan nggak ya kalau warna gelap ini kelihatan nggak ya? Enak dilihatnya nggak kalau Android Studio saya Dracula? Oke. Nah ini, saya udah buat project baru di Android Studio, namanya Firebase App. Terus ini di Firebase Console-nya, nah Firebase project saya udah jadi. Dilanjutkan aja. Nah ini, jadi ini awalnya tampilan awalnya kalau kita udah buat project baru, project Firebase baru. Di sini ada dari developnya kita bisa pakai authentication ini sign in methodnya ya, yang tadi penyedia masuknya banyak banget, bisa pakai email biasa. Email biasa ini rawannya itu rawan nggak bener emailnya. Jadi nanti bisa aja si user itu masukin email yang ngawur gitu ya, yang asal. Tapi kan sekarang nggak sih ya, kalau email itu pastinya kalau nggak dari Google, dari mana lagi email selain dari email dari Google? Ya itu lah pokoknya ya. Nah itu jadi email itu dari Google, penyedia emailnya Google bisa langsung disambungin aja, karena ya itu tadi sekarang kayaknya nggak ada lagi penyedia email yang lebih terkenal. Yahoo mungkin ya, Yahoo masih ada mungkin. Itu Ponsel
Nah, kita bisa juga ngaktifin ngirim verifikasi atau apa juga datarin pakai ponsel. Terus ada play game, game center, Facebook, GitHub, anonim juga bisa. Gitu. Terus ini ada database-nya. Database-nya di Firebase itu kalau sekarang mulai kapan ya? Mulai akhir-akhir 2019 kemarin itu kalau kita membuat database baru itu langsung diarahin ke Cloud Firestore. Jadi langsung diarahin ke Cloud Firestore. Oke, sekarang gimana caranya buat aplikasi kayak tadi? Jadi saya sekarang membuat aplikasi yang buat autentikasi database. Nah, ini jadi pertama saya milih dulu udah buat aplikasinya ya. Firebase App. Ini udah buat project baru data Android. Nah, sekarang di ringkasan project saya milih Android karena aplikasinya aplikasi Android. Terus ini pilih nama package-nya apa. Terus Firebase App. Namanya terserah ya, ini Firebase. Ini nggak terlalu ngaruh karena optional. Jadi yang penting ini package ini, nama paketnya ini harus sama yang ini. Sini. Atau di mana ngeliatnya? Di Gradle. Harus sama ini. Terus daftarkan aplikasi. Gitu. Ini kalau mau sambil ngikutin juga bisa. Terus sekarang download JSON-nya buat Google Services. Ini download dulu. Ini udah sampai 4 kali ya, karena banyak banget. Gimana? Oh ya. Jadi bisa kalau mau ngikutin, kalau ada laptopnya juga sekalian jalannya juga bisa. Nah, ini di sini udah ada masukin file ini ke project. Terus di bawah app langsung ditaruh di sini. Jadi ini tadi saya buat dulu Firebase-nya di sini, taruh file Firebase ini Google Services. Namanya harus nggak ada itu tadi ya. Ini. Terus sekarang kita mau ngelihat udah berikutnya. Nah, ini ada tambahkan Firebase SDK. Ini harus sama semua ya. Jadi dependencies-nya di Gradle project-nya itu diambil ini. Gradle ini dirubah lagi ke Android. Jadi kalau mau masukin Google Services JSON-nya ini bisa lewat sini atau juga bisa lewat Explorer. Tapi kalau lebih enak sih lewat sini. Jadi langsung dipindah dulu ke project terus atau Android. Nah, ini ditaruh di sing. Terus Google-nya udah ada. Nah, tambahin lagi line ini di sini ditaruh di Gradle yang app. Gradle app ini. Nah, taruh di situ. Taruh di atasnya. Di sync. Oke, kalau udah langsung berikutnya. Ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jadi kalau misalnya emang loading lama banget, langsung dilewati langkah ini aja. Nah, ini. Jadi aplikasi saya tadi udah terdaftar. Udah saya masukin ke Firebase. Ini. Udah saya masukin aplikasinya, udah saya daftarin di Firebase. Terus sekarang ini sebenarnya ada ya. Gimana? Jadi di dokumentasinya Firebase ini juga ada caranya gimana. Semuanya di sini ada semua. Jadi nggak perlu susah-susah nyari tutorial. Atau mungkin yang lebih enak kalau misalnya lebih ke visual learner ya, bisa ngelihat langsung di YouTube atau di sumber-sumber yang lain. Nah, selain cara ini tadi, selain cara manual, Firebase juga bisa kita akses lewat sini. Lewat tools, terus ini ada Firebase.
Nah ini bisa, ini Firebase Assistant-nya, bisa kita masukinnya dari sini juga bisa. Jadi ini ada authentication, kita langsung masukin ke sini. Nanti gimana caranya authentication-nya juga di sini ada. Jadi tadi di tools, terus Firebase, terus isinya apa. Ya, tapi kita masuk ngambil yang di sini aja. Nah ini saya terus udah ya tadi udah terdaftar. Terus saya sekarang mau tadi buat sign in pakai Google. Nah ini, jadi di authentication, terus Android karena aplikasinya aplikasi Android, terus cari Google sign in. Kalau misalnya mau pakai yang lain, gimana caranya sign in pakai nomor HP, pakai Play Games, pakai Yahoo dan lain-lain. Nah saya mau pakai Google sign in. Ini. Terus sebelum dimulai, kalau belum nambahin Firebase-nya ke aplikasi Android-nya, harus ini dulu, klik yang tadi. Jadi langkah yang tadi dulu. Tapi kalau udah bisa lanjut. Nah ini, sekarang upload tambahkan dependencies ini ke build.gradle. Jadi ini copy aja, terus dimasukin ke ini. Nah di sini build Gradle yang app-nya ya. Yang sudah dimasukin ke sini. Copy. Nah, jangan lupa di sync. Terus ngapain lagi? Nah, kalau belum ngasih SHA-1, ambilnya di sini untuk autentikasi kliennya. Nah ini cara ini bisa karena ini tadi belum ada ya. Jadi saya belum ngasih sertifikat SHA atau SHA 256 itu saya harus ngasih dulu. Nah caranya ngeceknya di project ini gimana itu lewat sini, lewat Gradle. Terus di sini ada task, ada build, ada Android. Nah Android ya. Jadi Gradle, terus task, signing report. Nah di sini kita bisa ngelihat sertifikatnya nih. SHA-nya berapa, SHA 256-nya berapa. Ini saya copy. Kayaknya di sini. Nah, ini langsung kedeteksi coba ini SHA 25, SHA 1. Simpan. Terus mau tambahin yang 256. Oke, udah simpan. Karena ini udah diupdate ya. Jadi kita download lagi nih Google Services. Harusnya ngisi dulu baru itu ya. Ya. Jadi udah nggak perlu. Ini tadi. Jadi ini diklik dulu di project. Terus services ini dibuang. Ini kita ganti yang baru ya karena tadi udah diupdate. Diupdate ke yang baru di download. Jadi bisa langsung di drag and drop aja di app. Dan ini jangan lupa 5-nya dibuang. Nah, ini udah terupdate. Oke, terus langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya sekarang kita bisa membuat nih dari itu tadi kan karena udah kita sekarang mau ngasih gimana. Bentar saya kasih lihat. Buat tampilan sederhana. Ini ya, buat tombol ini. Tombol ini berarti kita kan urusannya pakai XML di projectnya. Langsung aja ya. Ini ada yang udah jadi tapi saya mau ngasih lihat gimana buatnya ya. Sign in button dari Google itu kita nggak perlu susah nyari yang dari misalnya logo downloadnya di Google gitu. Karena di sini udah ada. Ditinggal aja rep. Yang lupa dikasih ID Google button misalnya. Itu langsung udah ada di sini. Nggak perlu susah-susah nyari. Bentar, ini apa? Ini ya. Kita coba.
taruh di center. Ini kayak tadi ya. Jadi ini ID-nya udah ada. Jangan lupa dikasih ID. Ini udah jadi tombolnya. Jadi nggak perlu buat button terus nanti dikasih apa icon gambar-gambar, nggak perlu karena ini udah ada disediain. Di main activity nih. Jadi kita panggil dulu tadi. Nah, tadi pakainya sign in. Ini ya. Jadi bukan button lagi, ini bukan button biasa, tapi sign in button. Mungkin kalau nggak semua saya jelasin ya gimana nulisnya apa-apanya apa terlalu kebanyakan. Ini maksudnya apa gitu kan di pelajaran apa di mata kuliah Android aja nanti. Nah, ini terus sign in buttonnya, sign in ini dimasukin di awal. Jadi di activity-nya kita buat taruh di sini. Tinggal di nah ini kalau buat import class, enter. Ini kalau kadang ada, kadang enggak. Kalau misalnya enggak ada, ini bisa dicek di tadi di apa? Gradle JSON. Nah ini. Client ID-nya ini yang di copy terus dimasukin ke sana. Kalau misalnya nggak ada, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tergantung pengaturannya kalau benar. Nah ini sign in, activity result. Nah. Jadi ini kalau kita klik tombol Google-nya, tombol sign in Google-nya itu kan nanti dimasukin ke sini. Di sign in button. Nah, sign in client ini juga harus buat sendiri ya. Konstan. Ya, jadi yang saya bilang tadi nggak semuanya saya jelasin ya. Sign in client. Nah, seperti itu. Terus tadi mau minta apa lagi? Ini juga di copy. Enter ya kalau mau apa import apa kelas. Terus nanti minta lagi di sini. Nah, Firebase apa outnya ini juga di copy. Ini nggak pas. Ini nggak mau taruh di sini. X. Jadi semuanya diterangin ya. Terus udah. Nah, ini masih ada yang error. Nggak usah pakai tag ya karena mau dilihat langsung pakai terus. Oke, nah ini ada yang terakhir diminta suruh ini nggak perlu nggak apa-apa. Terus Firebase output Google ini di copy. Firebase app
terus ini langsung alt enter ya, kalau merah-merah kayak gini. Baru nggak usah sidebar, pakainya terus aja. Ya update ini nggak usah. Kalau misalnya gagal. Nah ini udah selesai ini. Dari sini kalau misalnya tombol Google tadi diklik, nanti dia bakal ngambil si Google Sign In-nya ini. Terus nanti kalau misalnya udah benar masuk, nah, si usernya bakal masukin. Jadi saya buat activity lagi ya. Buat activity kosong. Jadi buat pindah dari setelah login, nah empty activity, namanya tadi home activity. Jadi saya mau masuk, kalau udah loginnya benar, saya mau masuk ke home. Ini udah dikasih welcome gitu aja ya. Gitu aja, kalau si usernya bener, loginnya bener, nanti dia bakal masuk ke situ. Ini nggak usah juga, nggak apa-apa. Jadi kita pakai intent pindah. Nah ini, jadi ini udah jadi ya. Oh ya, satu lagi di manifestnya jangan lupa pakai, karena ini apa, perlu internet ya, jadi kita perlu permission internet. Nah, udah, jadi udah bisa. Seperti home-nya kita buat gitu aja, nggak apa-apa. Ya, oke, sekarang dicoba di HP ya. Ini berubah lagi ke sini. Saya buat di HP. Masih, ini kalau nanti ada yang apa, yang nggak mudeng codingannya, bisa ditanyain sendiri aja. Nah ini ya, bisa login. Saya misalnya pakai ini. Oh, gagal kenapa ini? Bentar. Ada yang kelewatan? ID apa? Saya lihat di itu aja.
bukan sih. Balik di sini. Oke, jadi gitu. Login. Ini malah gagal kan? Bentar. Nggak kelihatan jadi ya. Jadi kayak ya itu aja sih ya. Tadi bisa dilihat di sini. Jadi saya ini udah upload yang project yang udah bisa dipakai, udah lengkap sama caranya gimana tadi ngisi apa? Masukin file dan lain-lainnya di sini ada. Jadi bisa dilihat di sini aja. Caranya ngapus dan lain-lainnya. Itu ya. Jadi karena ini tadi entah error apa, gak apa-apa karena udah terlalu lama malam. Oke, gitu aja sih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Oke, gitu. Pak Arifnya ada, Mas Yan? Oke, silakan. Saya rasa udah ya. Itu tadi bisa dilihat sendiri di sini. Kalau mungkin detailnya codingannya bisa jadi langsung tanyain aja ke saya. Mau chat apa gimana juga bisa. Ya, Oke. silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, monggo. Ambil rebahan juga nggak masalah. Yang penting knowledge-nya sampai. Silakan. Halo, nggak ada yang tanya? Rahmat, silakan Rahmat. Sihono? Atau mungkin Galen? Yuk, tanya, silakan. Nah, itu. Untuk bagian authentication-nya, apakah mungkin dibuat dua? Misalnya satu dengan Google Sign In, satunya lagi dari Facebook. Iqbal ya. Oh bisa ini, saya kasih lagi bentar ya. Saya share. Ini ya. Tadi kan authentication ini banyak.
Jadi yang bisa dipakai banyak dari penyedianya. Terus nanti si pengguna itu bisa milih mau pakai Google atau pakai Facebook juga bisa. Itu tergantung yang disediain sama penggunanya, pengembangnya, developernya. Jadi mau dipakai semua pun juga bisa, biar banyak pilihannya juga bisa gitu ya. Jadi bisa. Tapi kan pertanyaannya, cara yang didemokan, kalau caranya di sini bisa dilihat di sini. Facebook login nanti kita pakainya gimana? Facebook login ini lebih ribet ya. Ini udah ada semua di dokumentasi Firebase-nya caranya. Tapi kan kalau yang dimaksudkan mungkin satu user 2 dari Facebook sama Google ya bisa-bisa aja. Tapi kan berbeda penyedia gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai Google-nya sendiri bisa, pakai login Google Facebook bisa. Di semuanya. Caranya di sini berbeda, tapi caranya berbeda ya. Tapi bisa dipakai semua. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Rahmat Asidiki, ya. Monica Tiffany, silahkan. Wildan, ya. Kurniat, Arifah Siwi, banyak sekali nih mahasiswa saya ini. Putri Aulia, kok nggak ada suaranya? Saya ya Pak, sambil mau ngasih tadi ya, enaknya tadi yang nggak pakai MySQL, bedanya dari MySQL sama di Firebase itu kayak gini. Jadi saya punya home, bukan home, ini. Nah ini ya, jadi saya punya field ini, edit field ini NRP sama nama, terus saya mau simpan, berarti di tombol simpannya ini, nah saya mau nyimpan NRP sama nama. Ini jadi kayak gini. Jadi kita tinggal ngambil instance-nya, path-nya itu di mana di database-nya di sini. Jadi kita tinggal mikirin urutannya, strukturnya database-nya di sini. Ini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya di tabel user ini bisa disebut aja tabel ya. Dan ini salah satu recordnya. Jadi tabel user isinya ada ID. Ini saya namain ID yang punya atributnya seperti ini, Hendra sama NRP. Jadi nggak perlu kalau di SQL kan modelnya ini. Kalau di sini modelnya kita pakai dimasukin ke map, ke dokumen, ke salah satu. Jadi tinggal diambil path-nya aja di path user. User ini bisa kita sebut sebagai tabel. Nanti isinya apa? Ada NRP sama nama. Nah ini di child ini reference dari user, berarti user ini anaknya ada NRP. Ini sengaja saya buat NRP karena nanti biar enak nyarinya, ID-nya itu berarti NRP-nya sebagai ID. Tapi bisa lagi dikasih ID tambahan lagi, misalnya bukan NRP, misalnya NRP bisa dirubah, berarti kan NRP bukan ID-nya. Nah, terus ada lagi, terus kita kasih value-nya hashmap-nya. Nah, cuman gitu aja. Terus kalau mau ngapus gimana? Kalau ngapus dari adapter di sini. Jadi data-data yang ada gitu, kita ambil tabelnya apa, path-nya apa, terus nanti anaknya tadi ID, si ID-nya ini 1, 2, 3 ini tinggal dihapus saja. Remove value. Ini semua ada di sini. Di dokumentasinya semuanya ada. Benar. Saya masih share.
Mas, aku mau tanya. Oh ya, oke, silakan. Dari tadi kan yang berdasarkan yang udah disampaikan itu adalah keunggulan-keunggulan dari penggunaan Firebase sendiri. Nah, kira-kira penggunaan Firebase itu punya kelemahannya nggak sih? Ada Kelemahan. kekurangannya nggak sih? Kekurangannya dari penggunaan ini? Entah dari segi keamanan atau penggunaan storage-nya nanti. Kalau kekurangannya Firebase itu apa ya? Dibandingin Skillet. Mungkin tergantung dari penggunanya ya. Kayak misalnya tadi dari awalnya kita ini tadi yang ini ada mungkin contohnya dari kasusnya saya sendiri ya. Saya sendiri ini tadinya saya makanya real-time database. Tapi karena sekarang Cloud Firestore itu udah beda, ini lumayan beda ya strukturnya juga. Saya pakainya real-time database, tapi sekarang yang terbaru itu Cloud Firestore. Ini nggak bisa langsung nggak ada migrasinya, jadi nggak bisa dari data dari sini ke sini, jadi kita harus ubah manual. Itu mungkin salah satu kelemahan dari sisi database-nya di sini. Tapi kalau yang secara umumnya yang dari pengembangnya itu kayaknya apa ya? Saya juga nggak ngerti kelemahannya. Tapi kalau kayaknya nggak ada di Monik ya. Yang saya nggak bisa mikirin apa kelemahannya. Gitu. Tapi kalau kelebihannya dari security ya justru malah security-nya lebih enak. Kita nggak perlu mikirin ini nih, aturan. Ini aturan security database-nya berarti ya. Nah ini karena saya buatnya buat mode pengujian, jadi saya buat true gitu aja. Ini bisa dibuat jadi kondisi lah ya. Kalau misalnya orang ini berarti dia nggak bisa rule ini bisa dia dimasukin lagi orangnya. Misalnya si user ini dia nggak bisa baca bagian ini di bagian database-nya. Terus di authentication juga ada ini sign in method-nya. Jadi udah aman, udah tinggal tersambung ke penyedia-penyedianya. Terus di storage juga ada rules. Ini. Jadi aturannya gimana, siapa yang nggak bisa ngirim lah, berapa yang harus dikirim, dan lain-lainnya. Mungkin saya kasih sekalian lihat ya. Project saya itu gimana. Jadi dari fungsi-fungsi yang tadi, ini saya kasih lihat aja ya. Nah, authentication. Nah, ini dari authentication ini aplikasi saya. Mungkin kalau mau saya kasih lihat di ini ya. Jadi ini aplikasi yang saya buat tadi, aplikasi sosial media gitu ya. Nah ini. Jadi dari sekian dari user ada postingan, ada berita, ini berita dari website, ada chattingan juga, ada event, ada profile. Nah ini semua datanya pakai Firebase. Database-nya cuman pakai Firebase aja. Jadi kayak user ini berapa jumlah pengguna user, terus database-nya isinya kayak apa. Nah ini sekarang udah dibuka Firestore, tapi saya belum pakai Firestore. Ini kalau enaknya ngomong itu ini tabelnya, tabel komen, tabel user, ada berapa banyak user, banyak ya. Terus storage, ini buat naruh foto-foto tadi ditaruhnya di storage ini. Ini semuanya ada. Nah itu, jadi kalau menurut saya sih apa ya, saya belum ngerti malah kelemahan Firebase itu.
Oke, terima kasih Suhendra atas penjelasannya yang sangat menarik sekali. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman tentang Firebase ini? Halo, sudah tidur? Wah, ini udah semakin banyak yang live, mungkin sudah terlalu malam ini ya. Suhendra, ada yang mau ditambahkan lagi? Halo, Pak? Ya. Oh ya, di mute ternyata. Ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal ini. Untuk PK-nya gimana? Primary key ya? Nah, kalau primary key itu dilihat dari sini, saya share lagi. Nah, ini. Jadi mainnya itu bukan kayak primary key. Jadi kita punya di datanya ini, struktur datanya, ini kan ya. Jadi Firebase itu pakai JSON tree. Jadi semuanya disimpan sebagai JSON object. Nah ini, jadi di sini. Ini tabelnya, si user ini punya isi allowable list. Si allowable list ini punya lagi name, terus context. Context ada lagi isinya apa. Nah, si primary key-nya itu ya, kalau dari istilah SQL itu ini, si allowable list ini primary key-nya. Jadi ini sebagai pembedanya. Jadi nanti di dalamnya ada apa lagi itu bisa dilihat di sini. Kalau dari contoh yang udah ini ada ini. Nah ini. Jadi saya punya tabel user path ya, meskipun bukan tabel ya ini sebenarnya. Jadi dari dokumen ini jalur path ini saya masukin ada child NRP. Nah, si NRP ini yang berlaku sebagai saya buka lagi yang tadi. Nah, NRP ini yang berlaku sebagai ID-nya, primary key-nya. Gitu ya kalau. Jadi kalau kita mau ngapus isi ini di dalam ini, jadi kalau kita ngapus ini, berarti semuanya hilang. Kalau misalnya kita mau ngapus semua yang ada di dalam user, semua user langsung dihapus ini juga bisa. Gitu. Jadi primary key-nya di sini. Meskipun ini bukan primary key ya, tapi ada referensi dari akar-akarnya. Bawah-bawahannya itu berarti ya disitulah yang mau kita rubah ya berarti ya itu. Itu sih kalau primary key-nya. Meskipun bukan primary key loh ya. Oke, seperti itu Mas Iqbal. Ada pertanyaan lagi dari Andri Arianto Dogo. Masalah kapasitas storage buat filenya bagaimana? Oh gitu. Berapa besar kapasitasnya? Saya kasih lihat yang ya. Share lagi. Oke, sebelumnya mungkin ini. Seberapa sih gratisnya Firebase itu ada berapa banyak? Ini produknya, pricingnya berapa ya? Jadi ada dua macam produk yang bisa di pricing yang bisa dipakai di Firebase ini. Ada yang free, ini tadi. Terus ada juga Blaze Plan. Ini bayar sesuai kebutuhan kita. Jadi A/B testing semuanya ini gratis semua. Terus authentication-nya ini. Jadi kalau misalnya dipakai authentication yang pakai HP, itu berarti 10K per month. 10.000 autentikasi pakai HP per bulan. Itu masih gratis. Terus ini misalnya Cloud Firestore berarti 1 giga itu per total. Jadi selama semuanya itu yang bisa disimpan di Firestore itu ada 1 GB ini ya. Terus ada pembacaan dokumennya berapa 20.000 per hari function. Terus kalau misalnya storage, tadi bilang storage itu nih.
Storage itu berarti kalau masih pengen yang free itu 5 GB. Kalau misalnya punya saya, aplikasi saya tadi yang mungkin udah berjalan 3 bulanan ini ya, kayak itu storage yang udah dipakai ini udah mungkin 400 user ada ya ini ya. Nah ini yang disimpan masih 100. Jadi banyak banget ya itu. Kalau yang tadi saya bilang kalau mungkin pengguna itu tergantung aplikasinya ya. Aplikasi mungkin yang aplikasi kayak sosial media yang bisa bagi-bagi foto dan lain-lainnya itu mungkin gede ya. Tapi kalau cuman aplikasi buat kayak pengingat yang cuma tulisan apa-apa itu bahkan mungkin free itu berapa ribu user masih bisa kuat. Tapi itu kalau aplikasinya sosial media yang perlu file-file kayak foto, video itu pasti lebih gede perlunya, cepat habis. Ini aplikasi ini mungkin ada sekitar 400 pengguna ya. Nah ini masih cuman segini aja. Gitu. Jadi ya awet kok di sini. Oke, gitu. Menjawab dari tadi Andri Ento. Oke ya. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Suhendra, ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup? Udah deh Pak, cukup. Oke. Tadi ya kalau mau coba-coba sendiri bisa di sini. Kalau dokumentasi semuanya udah ada di Firebase, di YouTube juga bisa sumber-sumbernya. Dan kalau misalnya mau tanya ke saya sendiri, nggak apa-apa, boleh. Oke, siap. Ya, jadi nanti materi sudah ada di link yang di-share oleh Suhendra. Kemudian teman-teman pastikan sudah absen dengan menulis nama dan NRP di kolom chat, karena tadi memang Google Form untuk pendaftaran ada sedikit trouble. Ya. Kemudian juga mengisi kuesioner, itu kuesioner tentang survei kepuasan tentang materi maupun pemateri dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kelompok bidang minat ini pada masa yang akan datang. Kemudian juga ada fungsinya juga untuk mengisi kuesioner adalah untuk mencetak sertifikat. Itu. Kemudian bagi teman-teman yang ingin sharing knowledge juga seputar mobile programming atau pemrograman mobile, boleh nanti bisa mengontak saya. Nah ya, bisa juga nanti akan saya arrange untuk workshopnya jika ada teman-teman lain yang mau yang akan share materinya. Kemudian untuk besok jam 4 sore ada juga workshop ya dari Muhammad Raihan angkatan 2017 jam 4 sore, yaitu dengan topik building Android application using Flutter ya. Harap teman-teman yang hadir di workshopnya Bu Kaulina kemarin, kemudian workshopnya Suhendra hari ini juga bisa hadir di workshop besok jam 4 sore, workshop yang pematerinya adalah Muhammad Raihan. Ya, mungkin dari saya dan Suhendra itu dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Yang bisa aja ya, yang besok ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.